Sesuai dengan permintaan dari Food Review, ini saya gembira sekali setelah sekian lama, tidak bergabung, akhirnya saya bisa bergabung dengan Food Review dan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita membahas mengenai, sistem untuk traceability dan autentikasi ya, autentikasi atau authenticity lah, kita, bisa katakan demikian. Nah, yang akan kita diskusikan ini meliputi 4 bagian. Bagian pertama tentunya latar belakang dan bagian pendahuluan mengenai apa itu traceability dan autentikasi sistem atau sistem traceability dan autentikasi khususnya untuk industri pangan. Dan bagian kedua tentunya sistem untuk traceability itu sendiri, bagaimana metode-metode dapat kita implementasi di industri. Industri pangan ini saya broad ya, jadi farm to table nantinya. Bagian ketiga tentunya sistem autentikasinya sendiri, dan bagian keempat mengenai peluang dan tantangan, bagaimana kita melihat di Indonesia maupun di global untuk perkembangan dalam bidang traceability dan autentikasi ini. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama. Tentunya kita semua sebagai konsumen dan konsumen di global utamanya akhir-akhir ini memang lebih perhatian ya terhadap kualitas dan keamanan pangan ya. Jadi mereka sebagai konsumen tentunya memperhatikan apa yang akan dikonsumsi, dan itu semua meliputi farm to table, tidak hanya yang terhidang tetapi juga bagaimana bahan baku itu disiapkan, dari mana, dan sebagainya. Kalau sampai terjadi permasalahan, apa yang akan terjadi pada pangannya, dan sebagainya. Jadi perhatian konsumen yang makin meningkat untuk keamanan dan mutu pangannya ini mendorong juga untuk dapat dilakukan atau dikembangkan metode untuk men-trace dan men-track dari produk-produk yang dikonsumsinya, tentunya ini semuanya dari farm to table ya. Jadi memang untuk food traceability ini sendiri tentunya ini adalah suatu metode di dalam rantai pangan yang mana dapat dilakukan nanti traceability-nya itu dengan cara men-track atau men-trace ya. Dan untuk food autentikasi ini juga akhir-akhir ini mendapatkan perhatian, bagaimana konsumen dapat memperoleh jaminan bahwa apa-apa yang dikonsumsinya, yang didapatnya itu sesuai dengan apa yang tertera pada label ya. Nah, mengapa hal ini makin menjadi perhatian dari konsumen? Tentunya ini juga karena adanya food fraud ya, kesalahan pangan atau tepatan dari pangan ini ya, atau kejahatan pangan ini memang ada ya. Kita tidak menutup mata bahwa dengan adanya globalisasi, adanya peluang-peluang ekonomi yang akan didapat, dan juga mungkin belum tegasnya punishment atau law enforcement bagi mereka, ini mengakibatkan adanya pemalsuan pangan ini. Yang tentunya ini semua menjadi perhatian bagi kita semua yang bergerak di dalam keamanan pangan. Nah, untuk sistem traceability ini sendiri tentunya tadi saya katakan bahwa memang sistem ini dikembangkan untuk kita dapat menghindari pemalsuan pangan ataupun juga membantu pada saat nanti memang diperlukan produk recall ya karena terjadi permasalahan ya. Jadi dalam hal ini tentunya kita menggunakan sistem ini untuk dapat mengatasi isu-isu keamanan pangan ataupun juga
yang lebih penting mencegah agar tidak terjadi masalah-masalah keamanan pangan tadi ya. Jadi kita memang menggunakan sistem ini sebagai salah satu tools, alat bantu untuk dapat menjamin keamanan pangan. Tentunya ini semua perlu dikembangkan, distandarisasi agar metodologi atau metode ini dapat digunakan dengan baik. Nah, yang ketiga untuk food autentikasi ini sendiri, tentunya di sini juga jaminan agar apa-apa yang didapat oleh konsumen itu sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dalam hal ini apa yang tertera di label itu dapat terjamin. Ya. Di akhir nanti saya akan membagikan apa-apa saja indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat autentikasi dari suatu pangan. Ya, ini beberapa metode nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, baik kita lihat dulu sebetulnya bagaimana perkembangannya. Memang di tahun 1994 ini dengan adanya ISO 8402 ini traceability ini sudah didefinisikan gitu ya. Jadi bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk mentrace bahwa pangan-pangan yang kita konsumsi itu semuanya ada historinya, ada catatannya, ada identifikasi yang jelas begitu. Dan pada tahun 2002 maka ini Food Safety Agency menambahkan lagi mengenai karakteristiknya ya, yang antara lain nanti akan kita bahas dengan lebih lebar atau luas ya. Jadi bagaimana ada unit-unit yang dijadikan titik kritis untuk dapat kita catat atau kita operasi yang ada di sana ya. Biasanya kita maaf ini ada internet kok tidak stabil, moga-moga masih dapat diterima dengan baik suara saya. Ya, Bu. Masih terdengar, Bu. Oke, ya karena ada ini ya, internet unstabil. Jadi oke, saya lanjutkan saja. Jadi 2004 ini Codex juga mendefinisikan dan kemudian juga ISO pada ISO 9000 pada 2005 gitu. Jadi memang perhatian terhadap traceability ini sudah lama begitu ya, dan mungkin yang perlu kita perkuat ke depan adalah aplikasinya ya. Kita ikuti nanti bagaimana metode-metode untuk menjalankan traceability ini. Di lain pihak untuk autentikasi ini juga berkembang dengan cepat. Ini peneliti ya Dennis 98 ini mendefinisikan mengenai autentikasi pangan ini ya. Jadi di sini autentikasi ini adalah bagaimana adanya penjaminan atau comply dengan label yang diberikan. Dan kemudian tahun berapa ini? Belasan kemudian ya, ini Dennis ini juga menambahkan bahwa di sini selain apa yang didefinisikan oleh Dennis tadi, juga di sini ada penambahan-penambahan mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan, meliputi juga asal, kemudian metode proses atau teknologi proses yang diterapkan. Baik, istilah yang sering pada traceability pangan ini adalah kita melakukan tracking ya, atau di sini adalah ke hilir gitu, dan tracing ini yang ke hulu begitu. Nah, kemudian dalam sistem ini juga ada unsur-unsur atau hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, mengenai identifikasi, kemudian linkage atau keterkaitan ya, kemudian pencatatan informasi dan sebagainya.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah unit-unit yang dapat kita jadikan titik poin dari suatu proses traceability. Sedangkan untuk autentikasi sendiri, di sini memang tadi ada yang saya katakan tadi ya, authenticity indicators ya, indikator untuk melihat authenticity dari produk pangan. Ini beberapa metode baru ini terus berkembang ya. Ini terjadi karena memang pemalsuan pangan ini ada saja yang dapat terjadi ya, berapa hal-hal banyak yang dapat terjadi di sana. Nah, untuk informasi atau penelitian mengenai authenticity database ini memang kalau kita lihat perkembangannya dalam 17 tahun terakhir ini, sekitar 8.100 makalah yang memuat mengenai masalah-masalah ini ya, yang dapat kita jadikan database dari hasil-hasil penelitian tersebut. Ini hanya kita ambil dari Science Direct Database ya, tentunya masih ada yang lain mungkin dari sumber-sumber yang lain. Bapak Ibu, mungkin kita itu hanya pendahuluan saja atau gambaran umum dari kedua hal yang akan kita bicarakan nanti. Nah, bagian kedua ini adalah metodologi untuk melakukan traceability pangan. Jadi bagaimana sistem traceability pangan ini dapat berjalan dengan baik ya. Untuk pedoman-pedoman yang saya gunakan sebagai acuan di sini adalah dari FAO 2017 ya. Jadi dalam hal ini kita akan membahas mengenai prinsipnya sendiri ya, bagaimana prinsip identifikasi dan keterkaitan tadi ya. Dan kemudian ada contoh-contoh untuk dapat mengimplementasikan traceability ini baik di peternak, petani, packer, repacker, kemudian distributor atau traders, dan juga industri pangan itu sendiri, retail, dan juga food service. Mungkin nanti kalau melihat dari PowerPoint ini untuk ke implementasi ini sepertinya detail atau banyak sekali, tetapi saya mencantumkan di sini lebih untuk bacaan Ibu Bapak sekalian agar mudah nanti dalam memahami. Tentunya tidak akan saya jelaskan semua satu persatu, tetapi hanya mengambil contoh-contoh, beberapa contoh saja untuk memperkuat pengetahuan kita bersama. Juga ada bagaimana kita mengintegrasikan traceability ini di dalam sistem manajemen, ya, manajemen sistem keamanan pangan maupun manajemen sistem kualitas pangan lah ya. Kita mungkin lebih advance untuk yang food safety system. Dan juga kita lihat teknologi-teknologi yang mendukung perkembangan dari sistem traceability ini. Baik, kita akan melihat prinsip-prinsip ini ya. Kita harus mengetahui bagaimana mengidentifikasi, kita harus tahu bagaimana keterkaitan satu dengan yang lain, media yang digunakan untuk identifikasi, mencatat, merekam, dan kemudian membagikan nantinya. Dan tentunya kalau itu semua sudah jelas, maka akan dapat dilakukan establishment dari prosedur ya. Jadi kita akan lihat apa sih yang diperlukan di dalam identifikasi itu. Ya. Di dalam identifikasi ini seperti tadi di pendahuluan saya katakan, di sini yang penting adalah kita tahu unit-unit yang akan kita jadikan titik perhatian ya, baik itu mulai dari bahan baku, produk, dan sebagainya. Dan juga pada identifikasi itu kita menggunakan sistem identifikasi yang jelas ya. Jadi di sini aturan-aturan mengenai bagaimana kita melakukan pemberian identitas dan sebagainya, dan kemudian bagaimana metode-metode itu kita atur di dalam identitas tadi. Nah, yang kedua adalah mengenai
keterkaitan atau linkage tadi ya, keterkaitan atau hubungan lah ya. Jadi yang penting di sini untuk traceability ini kita memastikan bahwa kita mengetahui dengan pasti one step back apa yang terjadi pada atau identitas-identitas apa yang harus kita ketahui di satu proses di belakang proses kita gitu ya. Jadi kalau kita adalah repacker tadi, maka di sini adalah supplier one step back-nya. Kemudian kalau kita repacker tadi akan menjual produk-produk kita, maka kita juga akan harus memahami apa yang memahami atau mengetahui persis identitas-identitas yang diperlukan untuk one step forward ya. Sedangkan di bisnis kita sendiri kita juga harus meng-ensure bahwa internal traceability kita, identitas-identitas apa yang perlu di dalam bisnis kita ini juga terlihat dengan atau tercatat dengan baik ya. Jadi ini adalah prinsip dari keterkaitan tersebut. Nah, tentunya di sini kita juga harus punya media ya untuk mengidentifikasi tadi, merekam ataupun menyimpan. Jadi apakah metodologi yang akan kita berikan, identitas yang akan kita berikan ini masih bersifat tradisional ya. Mungkin Bapak dan Ibu ingat pada waktu kita ke peternakan melihat pantat, mohon maaf ya, mungkin paha sapi itu dicap ya. Nah, itu mungkin mengidentifikasi sapi tetapi masih dengan cara lama. Tentunya yang cara baru kita menggunakan elektronik tag atau metode-metode lain yang lebih jelas. Nah, setelah itu bagaimana kita menyimpan informasi-informasi tadi? Tentunya ini juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita katakan dulu di paha sapi ada stempelnya, mungkin catatan-catatan yang dibuat masih juga berupa catatan-catatan yang ditulis di kertas begitu. Tetapi tentunya kalau sudah dengan tag elektronik, maka semua database ini elektronik juga begitu ya. Jadi ini perkembangannya. Tentunya kalau kita sudah mengetahui bagaimana unit-unit yang titik-titik kritis yang harus kita beri identifikasi atau identitasnya jelas, kita juga tahu bagaimana keterhubungan satu dengan lain, bagaimana metode untuk menyimpan dan mengambil data tersebut, maka itulah inti dari traceability tadi. Kita bisa mengestablish prosedur metodologi untuk melakukan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu yang tadi saya katakan bahwa di sini untuk implementation for grower or for repacker dan sebagainya ini banyak sekali apa-apa yang harus tercatat, paling tidak identitas dari peternakannya, usahanya itu jelas gitu ya. Nah, kemudian di situ nanti juga ada hal-hal yang lebih spesifik, yang lebih dalam yang harus diketahui ya, nama dari petaninya atau peternakannya ya, kemudian juga kapan dia menerima pupuk, kapan dia menerima obat hewan atau kemudian obat tanaman kalau dia petani ya atau peternak dan sebagainya. Jadi berikut ini beberapa slide ini menjelaskan mengenai apa-apa saja data-data yang perlu dikumpulkan untuk dapat menyatakan identitas dari suatu produk atau bahan baku itu jelas ya. Jadi kalau kita baca satu persatu, kata Bu Wanda tadi ya, mungkin nggak selesai sehari, jadi nanti ini sebagai bahan bacaan saja. Nah, untuk grower juga demikian ya. Repacker, mungkin ini repacker ada gambar ini, mungkin dengan melihat gambar ini akan lebih jelas mengenai traceability tadi, bahwa
misalnya kita adalah seorang pengusaha di packing house, maka kita akan menerima misalnya sayur-sayuran itu tidak hanya dari satu petani, tetapi dari petani A, petani B, petani C. Nah, kita harus mengetahui semua hal yang terhubung dengan petani-petani, masing-masing petani tadi. Kapan sayur itu ditanam, sayur itu diberi pupuk apa saja, sayur itu berapa lama ditanamnya sebelum dipanen, siapa yang memanen, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sebagai pengusaha packing house, kita juga harus tahu setelah nanti sayuran itu kita kemas, itu akan kita lempar kemana? Apakah hanya ke pasar lokal atau kan apakah juga untuk ekspor? Nah, kalau untuk ekspor, siapa eksportirnya, akan dikirim kemana, dan sebagainya, itu sebagai packing house kita harus mengetahui hal itu semua, ya, mengidentifikasi, mencatat, dan menyimpannya. Contoh yang sebelah kanan ini adalah dari peternak, ya, poultry processor, ya, itu sama saja intinya demikian, bahwa one step forward and one step backward ini harus diketahui dengan baik semua identitasnya. Nah, saya tidak akan masuk ke dalam sini, hanya ini mungkin ada contoh-contoh, ini karena dari FAO maka masih berbahasa Inggris semua, ya, tetapi ini yang perlu kita atau dapat kita contoh. Jadi misalnya kita masih mengidentifikasi atau memberikan label pada produk kita masih dalam tataran non point of sales, ya. Jadi masih di dalam bisnis kita sendiri. Maka di situ cukup identitas-identitas dari misalnya ini pisang Cavendish ini yang seperti ini identitas yang perlu. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa di sini ada barcode, ya, yang mungkin di barcode itulah banyak tersimpan informasi-informasi lainnya. Sedangkan kalau sudah dalam point of sales, di dalam tahapan sudah mau dikeluarkan, dijual, maka kita juga akan tahu kepada siapa produk-produk tadi akan dilempar atau dijual, gitu, ya. Jadi ini salah satu contoh. Jadi pada prinsipnya proses traceability ini bila kita seorang repacker maka kita tahu dari mana bahan-bahan yang akan kita pack tadi berasal, ya. Jadi receiving proses pun kita tahu. Dan kemudian setelah kita proses di dalam industri kita, maka kemudian delivery proses selanjutnya pun kita tahu, ya. Jadi semua identitas baik satu tahap sebelumnya maupun satu tahap setelahnya dan tahapan di kita sendiri itu semuanya jelas identitasnya. Nah, memang tadi kita katakan bahwa juga traceability ini berguna untuk nanti kalau sampai terjadi recall, ya, recall atau withdrawal lah, kita kalau dalam bahasa Indonesia di peraturan Badan POM memang recall itu diartikan sebagai kalau produk sudah sampai ke tangan konsumen dan kalau withdrawal itu masih di dalam rantai distribusi belum sampai ke tangan konsumen. Tentunya di sini ada yang bersifat voluntary. Nah, yang bersifat voluntary ini tentunya karena memang pembisnis mengetahui ada sesuatu yang mungkin akan berpotensi terhadap keamanan pangannya, ya. Dan dalam kaitan itu tentunya ini pembisnislah yang tahu dan bersifat sukarela. Tapi kalau recall atau withdrawal karena adanya otoritas keamanan pangan yang meminta, tentunya ini lain lagi nanti prosedurnya. Saya mungkin tidak akan banyak masuk ke dalam prosedur-prosedur recall, tetapi kaitannya dengan traceability tadi, bahwa dalam kaitan ini kalau terjadi recall maka mengapa dan apanya, penyebabnya, sampai di mana recall dan terjadinya permasalahan itu semua dapat dilacak dengan baik untuk dapat menjamin keamanan pangan. Ya, kita tahu kalau
sampai terjadi recall, tentunya dalam hal ini konsumen berhak diberitahu dan mengetahui hal itu. Tentunya kalau dalam kaitan ini nanti ada pembahasannya sendiri ya, karena tidak sederhana juga kita melakukan recall atau withdrawal ini. Baik, ini masih ke contoh-contoh untuk GMP atau mungkin untuk good manufacturing practices atau untuk aplikasinya di industri pangan ya, di food processor di sini. Saya lanjut saja, kemudian ini semuanya yang nanti mungkin kalau Bapak dan Ibu akan mengembangkan, mungkin informasi-informasi apa saja yang harus dicatat dan apa yang bagaimana mencatatnya, mungkin bisa melihat di slide ini ya. Tidak akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pada intinya bahwa sebagai suatu pembisnis kita tahu betul apa yang terjadi di bisnis kita, di supplier-supplier kita, dan ke market nanti ke depannya. Nah, sini mungkin yang penting adalah adanya global trade item number ya, ini yang akan ikut terus di dalam produk kita sehingga dapat diketahui kapanpun dan dimanapun juga. Ada untuk retail store, kemudian juga ini masih untuk retail, kemudian juga untuk restoran atau pangan siap saji, yang mana pangan siap saji ini tentunya tidak berlabel ya, atau bukan pangan olahan yang harus berlabel. Jadi di sini mungkin unsur kesegaran, unsur kecepatan pemasakan ini menjadi poin penting untuk dapat diidentifikasi. Berikutnya ini 2 slide yang sebagai bacaan Bapak dan Ibu sekalian nantinya bagaimana suatu restoran ya, rangkaian restoran memperoleh bahan pasok supply-nya ya dari perusahaan yang lainnya ya. Jadi apa-apa saja yang harus dicatat di masing-masing pembisnis tadi ini dapat dilihat contohnya di sini ya. Dan juga ini hanya contoh saja. Saya akan beranjak kepada bagaimana mengintegrasikan sistem traceability tadi pada sistem manajemen keamanan pangan ya. Jadi memang tadi kita lihat bahwa untuk GMP ini juga diperlukan ya, bagaimana kita bisa melakukan good practices tadi kalau hal-hal banyak yang tidak kita ketahui. Jadi ini seperti itu. Untuk sistem HACCP sendiri, HACCP traceability ini mungkin pada saat kita melakukan prinsip pertama yaitu identifikasi bahaya, maka di sana ada pertanyaan dari mana asal bahaya itu, sumber bahaya itu dari mana, dan bagaimana kita mengatasi atau mencegah bahaya tersebut. Nah, dalam kaitan ini mungkin kalau unit-unit tadi semuanya teridentitas dengan baik, maka semuanya ini akan sangat membantu untuk menjawabnya ya. Apalagi kalau dalam halal traceability, sistem halal ya, bagaimana hewan tadi berasal, siapa yang memotong, bagaimana cara pemotongannya, apakah kebersihan pisau dan sebagainya ya. Data-data tadi tentunya kalau ini tersedia akan memberikan jaminan halal yang lebih firm bagi yang melaksanakan sistem manajemen keamanan halal ini ya. Seperti itu. Nah, baik, agak cepat mungkin waktunya juga sudah setengah jam ya. Kemudian untuk teknologi-teknologi yang berkembang sekarang ini yang mendukung untuk proses traceability ya. Jadi di sini mungkin data-data yang dapat kita kumpulkan ini makin bervariasi ya, tidak hanya asal bahan dan sebagainya, tetapi juga mungkin air yang digunakan, limbah-limbah yang dihasilkan, itu semuanya
bisa memberikan identitas yang lebih jelas. Juga identifier yang lebih unik, metodologi-metodologi yang berkembang ya, penggunaan radio frequent identification, tag atau barcodes atau QR dan sebagainya. Sensor teknologi juga berkembang, bagaimana kita mengidentifikasi tadi ya, dan juga teknologi untuk penyimpanan data. Saya hanya akan melihat perkembangan terakhir dari sensor teknologi dan distributed ledger technology. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa perkembangan ini Internet of Things memungkinkan kita mengambil data, memperoleh data secara real time ya, karena semuanya sudah masuk di dalam sistem internet. Kalau zaman dahulu mungkin sapi ini dicap pahanya, sekarang hanya cukup diberikan tag saja, elektronik tag. Di dalam tag elektronik itulah semua informasi tentang si sapi ini dapat diperoleh ya. Bahkan kalau kita lengkapi dengan GPS, maka keberadaan sapi tadi mencari makan dan sebagainya ini akan jelas terrecord. Teknologi berikutnya ini food sensing technology, ini mungkin yang lebih advance lagi, kita bisa menggunakan bioteknologi di dalam hal ini ya untuk identitas tadi ya, sehingga dengan teknologi tersebut kita misalnya bisa mengetahui berat sapi tadi, kemudian juga mengetahui ransum yang dimakan tadi akan jadi daging seberapa banyak, kandungan lemaknya seberapa banyak ya. Karena apa? Teknologi-teknologi itu ada dan memang memungkinkan untuk diaplikasikan. Nah, untuk yang teknologi penyimpanan dan perikotan pencatatan ya, penyimpanan, pencatatan dan nanti juga mendistribusikan data, ini yang berkembang adalah blockchain enabled traceability. Dan jadi dengan sistem blockchain ini yang kalau di konvensional itu hanya menggunakan satu server, maka di dalam chains ini satu blockchain, satu server dan ini terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi dengan demikian data yang sudah masuk yang harus real time tadi, maka akan terjaga keakuratannya, tidak bisa diganti-ganti karena sudah terkunci di dalam sistem. Jadi dengan demikian ini akan menjamin bahwa sistem traceability tadi dapat berlangsung dengan baik. Nah ini kembali saya berikan contoh-contoh saja bagaimana pelaksanaan dari blockchain tadi ya. Yang terakhir atau bukan yang terakhir, yang ketiga adalah pembahasan kita mengenai authenticity atau autentikasi dari pangan. Ya, saya akan lihat bahwa pemalsuan pangan yang sudah dilaporkan ini ada-ada saja begitu ya. Ini beberapa contoh saja saya berikan, beberapa yang menjadi perhatian dunia ya. Global food supply untuk food safety-nya ini mendapatkan perhatian yang banyak ya, karena apa? Misalnya ini dairy product ya, susu dipalsukan dengan melamin gitu ya, atau hal-hal yang lainnya, dan juga beberapa hal terkait dengan minyak zaitun atau nanti olive oil ya dan sebagainya kita lihat. Tetapi saya mensitir juga penelitian dari Rurik dan Chang ini 2018 yang melaporkan bahwa hampir 50% dari 382 sampel ikan ini ternyata tidak sesuai dengan labelnya. Ya. Kita tadi melihat bahwa memang autentikasi ini untuk menjamin bahwa konsumen memperoleh pangan apa yang sesuai dengan yang ada pada label. Ya. Nah ternyata untuk marketed fish ini tidak sesuai. Jadi mungkin labelnya ikan jenis A, isinya daging ikan jenis B ya. Ini termasuk
pemalsuan tadi ya. Nah, ini adalah 10 komoditas yang paling sering mendapatkan pemalsuan atau food fraud tadi ya. Dan juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa melihat ya, olive oil, ikan, organik, bukan organik diklaim organik, kemudian susu yang diencerkan tadi atau ditambah dengan bahan-bahan penambah nitrogen ya, biji-bijian, kopi, teh, madu ya, madu ini banyak juga rempah-rempah, wine dan beberapa jus ya, mengaku sebagai jus A padahal isinya campuran BC misalnya. Dan di sini juga pemalsuan ini dapat terjadi karena beberapa hal ya, apakah itu pengenceran, substitusi atau memang kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara terstruktur. Nah, terakhir ini untuk autentikasi ini ya. Jadi emerging indicators yang berkembang saat ini misalnya saja menggunakan logam-logam ya sebagai trace element yang digunakan sebagai identitas. Misalnya saja kita menanam buah atau sayur di suatu tempat. Ternyata kandungan dari mineralnya, logam-logam yang di sayur atau buah tersebut itu identik dengan yang terkandung di dalam tanahnya. Jadi dengan demikian bisa kita jadikan sebagai indikator dari keautentikan suatu jenis pangan. Ya, kemudian dengan metabolomic fingerprint, ini hasil-hasil metabolisme yang semua terkumpul, kita kumpulkan di dalam suatu database ya. Ini juga dapat dianalisis dengan berbagai ragam instrumentasi yang berkembang selama ini ya. Jadi ini kebutuhan akan instrumentasi ini juga sangat mendesak. Dan tidak kalah pentingnya misalnya dengan microbial fingerprint. Jadi ini microbial ini kan kita sebagai makhluk biologi mempunyai DNA khas untuk setiap makhluk hidup ya. Dari sinilah bisa dilacak apakah urutan-urutan dari DNA tadi sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya saja kita mengembangkan produk-produk fermentasi dan ini menggunakan starter ABC yang mempunyai identitas tertentu. Nah, dengan berbeda nanti starter yang digunakan, maka produknya pun akan berbeda juga ya. Jadi ini juga nanti dapat kita kejar, kita identitasnya kita kejar menggunakan misalnya polymerase chain reaction ya, PCR, baik yang standar untuk identifikasi ataupun kuantitasinya nanti dengan yang real time. Nah, yang terakhir berkembang juga penggunaan sensori ya. Ini ilmu sensori ini sangat berkembang pesat akhir-akhir ini dan ini dapat digunakan juga untuk melihat keautentikan suatu bahan baku ataupun pangan ya. Jadi misalnya kalau orang panelis ahli, tentunya kalau dia ahli kopi, dia sudah akan dapat mendeteksi kopi ini berasal dari kopi Bali atau berasal dari kopi Gayo misalnya. Atau Robusta atau Arabica. Nah, ini kan ilmu tersendiri. Di lain pihak, hubungan sensori dengan analisis-analisis secara objektif menggunakan peralatan, apakah itu sebagai gas kromatografi untuk melihat komponen-komponen volatil, misalnya itu juga sudah terintegrasi. Jadi ada INOS, INMOUNT, dan sebagainya. Ya, ini untuk sensory analysis. Baik, tekniknya sekarang. Ada yang bersifat targeted analysis. Jadi kok targeted analysis ini berarti kita akan mencari identitas dari sesuatu yang sudah kita ketahui. Ya. Jadi misalnya pemalsuan susu tadi ya dengan melamin, maka melaminnya yang kita cari di sana.
Nah, ini relatif lebih mudah karena semuanya sudah teridentifikasi dengan jelas ya, apa yang akan kita cari. Tapi kalau non-targeted analysis, di sini berarti kita harus menggunakan peta atau fingerprint dari suatu bahan ya, karena kita akan mencocokkan apakah suatu bahan itu sama dengan bahan yang dijadikan standar tadi ya. Ini ada beberapa metode, misalnya mencocokkan asam lemaknya, mencocokkan asam aminonya, atau yang lain-lainnya. Ini hasil penelitian dari Popping dan Gracia ini menggambarkan bagaimana suatu komponen mempunyai unsur-unsur tertentu dan komponen lain ternyata jauh dari unsur-unsur yang dipunyai oleh komponen standar tadi ya. Di sebelah kanan ini Gracia menyatakan bahwa kalau memang ada melamin ternyata dalam pemetaannya memang berbeda dengan yang non-melamin. Ini sebagai gambaran saja bagaimana ilmu dan teknologi dalam autentikasi ini berkembang dengan pesat. Ya, ini perbedaan-perbedaannya secara lebih teknis. Saya rasa tentunya tadi mungkin penjelasan sudah cukup lengkap bahwa yang targeted analysis ini karena kita mencari sesuatu yang sudah kita ketahui, tentunya ini lebih bisa selektif, sensitif, dan sebagainya. Bapak dan Ibu, tadi saya katakan metode untuk melakukan autentikasi ini sangat banyak ya. Instrumen kimia mikro ini dapat kita gunakan. Di sini laporan dari Danesis 2016 ini menggambarkan keberagaman dari metodologi analisis yang digunakan untuk melihat autentikasi dari suatu jenis pangan ya. Jadi kalau dilihat di sini, teknologi molekuler dan kromatogram ini paling sering digunakan. Ya. Dan juga ini ada beberapa teknologi-teknologi lainnya yang mungkin dapat dilihat frekuensinya. Baik, saya sampai kepada bagian terakhir, yaitu peluang dan tantangan untuk sistem traceability dan autentikasi tadi ya. Bagaimana di dalam traceability tadi kita sudah bahas bahwa memang dengan perkembangan global food chains ini perdagangan tidak saja terjadi skala lokal tetapi sudah skala dunia ini, maka menjadi semakin kompleks dan menuntut adanya peluang-peluang untuk dapat memenuhi semua datanya tadi ya. Jadi bagaimana traceability tadi dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan kapan dan di mana saja ya. Jadi untuk men-track dan men-trace tadi akan lebih mudah ya. Belum lagi di sini memang tentunya dalam hal ini competent authority juga government regulation ini menuntut adanya aplikasi dari sistem tersebut di industri pangannya ya. Tadi saya tidak hanya industri pangan dalam hal pengolahan tetapi lebih kepada farm to table-nya tadi ya. Dan demikian maka perkembangan teknologi yang mendorong tadi apakah dengan radio frequent identification atau dengan blockchain atau dengan teknologi-teknologi Internet of Things tadi, maka itu semuanya berkembang dengan pesat ya. Juga penggunaan big data ya, banyak sekali data-data yang terkumpul tetapi mungkin penggunaannya juga masih menjadi tantangan. Nah, bagaimana dengan food autentikasi? Tadi kita lihat banyak sekali autentikasi ini dapat melibatkan disiplin ilmu yang luas ya untuk dapat penjaminan keamanan pangan ini. Ya, jadi dalam hal ini tentunya kita tidak saja membutuhkan beberapa peralatan canggih yang dapat digunakan, tetapi juga SDM yang dapat mengoperasikan itu semua. Saat ini memang
spektrometri, ya, mass spektro ini menjadi tulang punggung yang banyak digunakan. Tadi juga molekuler, ya, ini tentunya menjadi perhatian terutama bagi kalangan ilmuwan, ya. Dan dengan demikian maka banyak sekali program-program yang dapat dikembangkan. Tadi kita lihat dalam 17 tahun tadi ada 8.000 sekian makalah mengenai pengembangan untuk food autentikasi ini, maka ke depan ini juga dapat merupakan suatu bidang yang dapat ditekuni begitu. Bapak dan Ibu, mungkin itu penyampaian saya. Moga-moga sesuai dengan waktu yang diberikan. Saya lihat ke belakang karena jam saya di belakang ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk penyiapan dari PowerPoint ini, tetapi mungkin tadi yang untuk metodologi contoh-contoh tadi banyak mengambil dari guideline 2017 dari FAO ini mengenai food traceability guidance. Di awal tahun ini saya bersama mahasiswa saya juga menulis mengenai teknik ketertelusuran dalam upaya menjamin keamanan dan kehalalan daging yang dimuat dalam Food Review Indonesia. Jadi dalam makalah ini mungkin lebih teknis bagaimana pelaksanaan dari traceability tadi digunakan. Baik, Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk bertemu berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Ini saya tuliskan beberapa alamat email, blog, ataupun juga YouTube yang dapat Bapak Ibu akses. Demikian yang saya sampaikan, Bu Wanda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.